Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan eh, nama saya Vika Brilian Deva dengan NIM 2024 1037 0110 424 dengan saya di sini berkelompok dengan Muhammad Akbar Noviandi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait analisis fire safety dan NFPA pada infrastruktur informatika. Nah, pada kesempatan kali ini fokus kita yaitu fokus kepada data center dan juga energy storage system atau ESS. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pada slide selanjutnya yaitu ada urgensi keselamatan kebakaran. Nah, di urgensi keselamatan kebakaran ini ada beberapa eh, risiko yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu terdapat kerentanan yang tinggi pada fasilitas data center dan juga server. Lalu yang kedua, terdapat risiko thermal runaway yang berbahaya pada sistem ESS. Lalu yang ketiga, infrastruktur ini memiliki beban listrik yang kontinu sehingga dapat memicu panas yang berlebih. Nah, dilanjut dari dampak yang signifikan dari risiko yang sudah aku sebutkan tadi. Seperti yang sudah tertera pada slide, rata-rata kerugian dari downtime saja itu bisa melebihi angka 6.900 ya, 690 ya 690 ribu dolar Amerika. Lalu selain itu juga ada ancaman fatal berupa kehilangan data secara permanen dan juga kerusakan aset fisik. Lalu yang selanjutnya, eh, dikarenakan ada beberapa dampak yang cukup signifikan tadi, itu menjadi kenapa kok kita itu harus patuh terhadap standar yang sudah berlaku yaitu NFPA. Nah, hal ini cukup cukup penting teman-teman karena yang kita harus ketahui bahwa dampak-dampak yang sudah aku sebutkan tadi itu cukup apa ya? Ya cukup merugikan lah atau bahkan sangat amat merugikan bagi perusahaan seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, standar NFPA pada infrastruktur IT. Dalam hal ini ada beberapa standar utama dari National Fire Protection Association atau NFPA yang digunakan untuk infrastruktur IT. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada NFPA 72. Ini itu adalah standar yang mengatur sistem alarm kebakaran nasional, khususnya dalam hal deteksi. Kita lanjut ke standar berikutnya, yaitu ada NFPA 75. Nah, di NFPA 75 ini merupakan standar yang berfokus pada perlindungan peralatan teknologi informasi atau IT. Lalu yang ketiga yaitu ada NFPA 76. Nah, NFPA 76 ini itu bagian mengatur mengenai perlindungan khusus untuk berbagai fasilitas telekomunikasi, teman-teman. Jadi NFPA 76 ini itu lebih berfokus kepada perlindungan fasilitas seperti itu. Dilanjut dengan NFPA 855. Nah, NFPA 855 ini berfokus pada instalasi sistem penyimpanan energi stasioner atau ESS. Lalu NFPA 2001 ini yaitu bagian mengatur sistem pemadam api ya. Sorry. NFPA 2001 ini berfokus kepada sistem pemadam api yang mana itu menggunakan agen pemadam bersih atau clean agen seperti itu. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, untuk memahami penerapan dan juga pentingnya standar-standar yang sudah aku sebutkan tadi, kami di sini meninjau atau kami di sini mau apa ya, mereview lah istilahnya. Review dari dua jurnal, yaitu jurnal yang pertama berjudul From Incident to Insight, yang mana membahas terkait dengan risiko data center dengan menganalisis berbagai mekanisme kegagalan yang terjadi pada infrastruktur data center modern. Lalu yang kedua, kami berfokus dari jurnal ESS Fire Korea dengan judul Unraveling ESS Fire. Nah, di sini berfokus pada investigasi mendalam mengenai insiden kebakaran baterai lithium ion.
ya, Lion, sorry bukan Lition, Lion yang terjadi berskala besar di daerah Korea Selatan seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan bahas dulu terkait studi kasus satu, yaitu terkait dengan kebakaran data center. Nah, mengenai insiden kebakaran ini di data center, penyebab utamanya yaitu dari kebakaran ini itu umumnya yaitu terkait beberapa hal. Yang pertama yaitu terjadinya short circuit atau konsleting pada kabel daya pendek. Lalu yang kedua yaitu terjadinya overheating akibat kegagalan pada sistem pendingin ruangan. Jadi di setiap apa ya, di setiap data center biasanya itu ada namanya sistem pendingin teman-teman. Nah, biasanya kebakaran yang terjadi di data center itu terjadi akibat kegagalan sistem pendingin ini. Seperti itu. Lalu terjadinya kegagalan pada unit UPS atau unit uninterruptible power supply. Nah, di sini seperti yang kita semua ketahui ya bahwa data center itu juga ada yang namanya UPS. Nah, UPS itu sangat rentan terhadap kebakaran teman-teman karena UPS itu sendiri kan ketika kita nyalakan UPS itu yang merupakan salah satu unit yang bisa dibilang menjadi otak lah dari data center ini. Makanya sering terjadi panas di situ. Ini juga apa ya berkesinambungan dengan dampak atau apa ya, penyebab dari yang di atasnya yaitu itu tadi terjadinya kegagalan pada sistem pendingin ruangan itu tadi. Lalu yang terakhir itu biasanya akumulasi debu yang menempel pada komponen-komponen elektronik. Nah, ini juga sangat penting teman-teman karena kebersihan dari data center itu juga salah satu penyebab kenapa kok data center ini bisa terjadi kebakaran seperti itu. Nah, berdasarkan kejadian-kejadian ini, klasifikasi kebakaran didominasi oleh kelas C. Kenapa? Karena kebakaran ini itu berfokus pada kebakaran elektrik atau electrical fire, serta kebakaran pada material-material plastik maupun komposit seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu analisis NFPA pada data center. Nah, di sini berdasarkan standar NFPA, langkah penanganan untuk data center adalah sebagai berikut. Deteksi dini. Nah, deteksi dini itu perlu dilakukan agar implementasi sistem FESDA atau FESDA atau Aspiration Smoke Detection agar sesuai dengan panduan NFPA 72 seperti itu. Lalu yang kedua ada panduan Clean Again. Nah, di sini itu untuk pemadamnya itu disarankan itu menggunakan gas FM200 atau Novec 1330. Nah, ini sesuai dengan NFPA 2001 untuk mencegah kerusakan air pada sirkuit teman-teman seperti itu. Lalu yang ketiga, proteksi struktur. Nah, proteksi struktur ini itu sangat penting untuk melakukan apa ya? eh, istilahnya itu kompartemensi lah atau ya menyiapkan beberapa ruangan untuk server ini itu sendiri untuk menggunakan beberapa ruangan atau agar terpisah antara server yang satu dengan server yang lain. Jadi ada beberapa kompartemen tersendiri seperti itu sesuai dengan NFPA 75. Nah, yang terakhir itu ada namanya interlock system. Interlock system ini itu dibutuhkan pada sebuah sistem yang memiliki pemutus yang berhubungan dengan daya listrik seperti contohnya data center. Nah, interlock system itu apa sih? Interlock system itu merupakan sebuah sistem pemutusan daya otomatis saat gas pemadam itu dilepaskan. Nah, ini itu eh, jika terjadi sebuah kebakaran gitu, amit-amitnya, maka si listriknya itu diputus secara otomatis seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pada studi kasus 2 kebakaran ESS di Korea Selatan. Nah, pemicu utama dari kebakaran ini yaitu adalah kondisi state of charge atau SOC yang melebihi kapasitas umum atau kapasitas aman yaitu di angka atau di atas 95% seperti itu. Nah,
Dari hal tersebut, teman-teman, itu muncul sebuah fenomena, yaitu thermal runaway pada sel-sel baterai yang spesifik. Lalu situasi itu lebih diperparah akibat kegagalan sistem atau sistem BMS, itu sistem yang ada di dalam ESS ini, itu dalam mendeteksi anomali tegangan secara dini. Nah, ini juga penting, teman-teman. Terus adanya sebuah sistem yang mana untuk mendeteksi apa ya, kejanggalan pada eh, sebuah sebuah sistem gitu. Jadi ibaratnya dia itu sistem yang mendeteksi kejanggalan pada sistem gitu. Nah, sistem ini itu terjadi kegagalan seperti itu sayang, sangat disayangkan sekali ya di sana. Lalu juga insiden semacam ini itu memicu beberapa apa ya, bahaya tambahan lah, yaitu terkait dengan pelepasan gas beracun itu seperti gas HF, dan juga tingkat risiko ledakan yang sangat tinggi seperti itu. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, di next slide ini itu merupakan analisis keselamatan FPA pada ESS. Untuk memitigasi bahaya dari kasus seperti yang sudah aku sebutkan tadi, NFPA 855 menawarkan beberapa strategi analisis keselamatan pada ESS. Sorry. Yang pertama yaitu adalah separasi jarak. Nah, separasi jarak ini tuh apa? Separasi jarak yaitu memberikan ruangan atau jarak antara satu rak baterai dengan rak baterai lainnya. Itu digunakan untuk apa? Digunakan ketika mencegah rambatan api jika memangnya terjadi kebakaran. Jadi akibatnya api itu tidak cepat meluas seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ventilasi ledakan. Nah, ventilasi ledakan itu merupakan sebuah sistem pelepasan tekanan yang akan terbuka secara otomatis saat terdeteksi adanya tumpukan gas eksplosif. Sementara itu untuk metode mitigasinya yaitu ada yang namanya thermal monitoring. Nah, thermal monitoring ini itu apa? Thermal monitoring ini itu yaitu merupakan sebuah sensor untuk mendeteksi suhu pada level sel baterai. Jadi ketika suhu di setiap sel baterai itu kok meningkat, itu ada sensornya untuk memberitahu kita, oh ternyata meningkat nih. Gitu. Lalu yang kedua yaitu isolasi sistem. Nah, sama seperti interlock system pada kasus sebelumnya, isolasi sistem ini itu pemutusan otomatis dari sistem sirkuit ESS. Nah, di sini itu juga apa ya? Ketika ada anomali nih, ya, ketika ada anomali di sistem ESS itu terjadi pemutusan secara otomatis di level sel baterai seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, di sini ada perbandingan karakteristik risiko. Tabel berikut ini itu merangkum perbandingan karakteristik risiko antara data center dan juga energi storage system atau ESS. Dari sisi penyebab terlebih dahulu, kebakaran di data center itu umumnya karena short circuit atau kerusakan UPS. Sementara ESS itu lebih banyak disebabkan oleh overcharge atau ya overcharge yang mengakibatkan SOC itu melebihi 95%, dan juga eh, kecacatan dari atau baterai defect atau kecacatan dari baterai yang ada di storage system itu. Lalu fenomena utama yang muncul pada data center itu adalah electrical arc dan juga asap. Sedangkan pada ESS itu adalah thermal runaway dan juga potensi ledakan yang sangat besar. Lalu untuk acuan NFPA-nya dalam data center sendiri itu berpegang teguh pada NFPA 75 dan juga 2001 yang sudah aku jelaskan tadi hubungannya apa. Lalu sedangkan pada ESS itu berpusat pada NFPA 855 atau 855 seperti itu. Sorry, belum. Nah, pada media pemadam yang digunakan itu juga berbeda. Dalam data center itu menggunakan gas clean agent, sementara pada ESS itu lebih banyak atau membutuhkan air sebagai pendinginnya. Seperti itu. Lalu di sini ada tingkat berbahaya
Nah, tingkat berbahaya pada data center itu tergolong sedang dengan risiko kerusakan aset saja, tetapi pada ISS itu tingkat bahayanya berisiko tinggi karena dapat mengancam struktur bangunan secara keseluruhan, seperti itu. Nah, di slide 10 ini sebagai penutup, kesimpulannya adalah infrastruktur informatika itu memiliki profil risiko kebakaran yang unik sebenarnya, sehingga tidak bisa disamaratakan. Jadi ada apa ya, istilahnya ada standar sendiri lah gitu. Apalagi kita berbicara tentang informatika seperti itu. Lalu oleh karena itu ada beberapa saran implementasi yang kami atau tim kami itu sarankan kepada beberapa eh, perusahaan seperti itu, yaitu mengaudit secara rutin kepatuhan NFPA, yaitu terus yang selanjutnya integrasi AI untuk prediksi anomali thermal. Lalu yang ketiga yaitu pelatihan tanggap darurat ketiga bagi teknisi IT. Seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir di sini itu ada bukti reputasi jurnal. Bukti reputasi jurnal yang kami cantumkan ini itu sudah satu seperti yang sudah ada dan sudah tertera pada jurnalnya. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.